Halo pendengar, jumpa lagi dengan saya Johnny Ray. Di episode kali ini yang ingin saya bahas adalah membahas soal ban. Tapi sebelumnya saya beri informasi sedikit soal event yang barusan saya ikuti kemarin tuh, namanya event Duro, yang ngadakan timnya namanya jalaniaja.cc. Nah, jadi event ini bertempat di Madura, makanya namanya eventnya Duro. Nah, di situ itu memang jaraknya cuma 60 kilo. Mestinya kan godir ya, biasa. Soalnya kalau pesepeda itu kalau hari Sabtu atau Minggu jaraknya itu atus fondo istilahnya, 100-an kilo atau century ride 160 kiloan. Tapi kemarin itu cuma 60. Hanya saja selesainya, kita mulainya pagi, selesainya rata-rata itu sekitar jam 12 atau jam 1-an, rata-rata ya, rata-rata. Setelahnya lumayan, jadi nanti kita saksikan cuplikan eventnya di video berikut ini. Masih. Nah, event Duro ini kita mulainya dari Pelabuhan Ujung Surabaya, berangkat bersama naik kapal, lalu tiba di Pelabuhan Kamal Pulau Madura. Ini bisa dilihat bagaimana ketika sampai di Pulau Madura, ketika sudah berlabuh, pesepeda mengambil sepedanya masing-masing. Bisa dilihat modelnya beraneka ragam, dan saran saya ketika melewati penyeberangan yang melalui kapal atau feri, sebisa mungkin melewati jembatan Ram ini dituntun, karena saya mempunyai pengalaman buruk bila dipaksakan naik. Nah, ini teman saya Om Franky dari Blackberry sebelah kiri, Om Tatang yang setelah event ini dia lanjut ke West Three Island. Ini Dr. Tio dengan sepeda gazelnya, jadi tidak perlu sepeda ringan, cukup sepeda itu dokter ini bisa melewati rute Duro yang diprakarsai oleh Jalaniaja ini. Ini Om Awang. Kalau ini beli asli, nah memang Awang ini dari Bali aslinya. Nah, ini saya harus minta maaf pada peserta lain, karena ketika saya berusaha melewati gerbang dari sisi luar, sama panitia dibilang sebaiknya harus lewat dalamnya, bagus untuk foto katanya. Jadi resmi berangkatnya. Jadi ada sepeda full sus, sepeda hardtail, sepeda gasel, dan macam-macam mengikuti event ini. Nah, ini Om Pram ada di sisi kiri tadi, yang pakai baju hijau ini, pakai sepeda besi ya. Ini sudah mengarah ke arah jalan raya keluar dari Pelabuhan Kamal. Kita berangkat dari area yang lurus, nanti datangnya dari jalan yang di sebelah kanan, terlihat di sebelah kanan. Nah, itu Stephen Chow. Bisa dilihat di paha kanannya hijau-hijau itu adalah kumpulan lemper. Si Penco ini konon membawa belasan makanan ini, sehingga saya menyebutnya lebih cocok nasi dengan ayam suwir daripada disebut kembar. Ini mulai masuk menu utama dari rute-rute Duro ini, dari jalan aspal masuk
ke jalan unpaved, ke jalan non aspal. Jalannya padat tapi berbatu-batu. Tangannya goyang terus. Harus, kalau saya sebisa mungkin tidak lepas setir karena harus setiap kali berusaha menstabilkan handlebar agar sepedanya tetap lurus. Nah, jadi keseruan di event ini bisa dilihat adalah kita melewati medan yang berbatu-batu, yang bila dilihat sepintas gini kelihatannya santai aja gitu ya, padahal mestinya cukup sulit handlingnya karena itu bisa dilihat di tangan saya yang seperti bergetar terus. Matahari juga mulai naik, tanda kalau mulai panas. Dan ini adalah lahan kebun di kanan kiri. Ini jalan setapaknya lah istilahnya ya. Ini awalnya. Bisa dilihat contoh-contoh di sini bahwa ban yang dipakai peserta mayoritas bannya gede-gede. Biasanya antara 35C up. Tentu saja pilihannya yang ban pacul, ban yang ada batiknya gitu ya, ada motifnya. Jadi bisa grip atau traksinya di medan itu bisa bagus. Kalau bannya itu slick masih bisa, tapi effort orangnya juga harus lebih tinggi dan keahlian handling sepedanya harus sangat-sangat mumpuni. Dan juga kalau ban yang buat di aspal itu cenderung lebih gampang bocor karena karetnya lebih tipis, juga lebih tipis ya. Bannya kan biasa cuma ban 25, 28 gitu. Kalau ban yang saya pakai ini kan ban 35, itu lebih gede, lebih tebal karetnya. Bisa dilihat kadang-kadang jalannya agak halus, kadang-kadang keriting, ada batu-batunya. Walaupun sebenarnya di bagian rute yang berikutnya batunya itu lebih besar-besar, cuman baterai saya sudah kehabisan di jalan, jadi baterai kamera, jadi tidak sempat terekam di video ini. Nah, ini nikmatnya kalau berfull sus di medan seperti ini, jadi ya tinggal dipancal aja. Cuman harus hati-hati, bisa kelihatan itu handlebarnya kan lebar. Jadi hati-hati terkena peserta lain. Fungsi handlebar sepeda balap itu kan supaya tidak nyangkut di kendaraan atau tidak gampang nyangkut karena melungker ke dalam gitu ya. Kalau Anda melihat video ini silau, kita yang ngikuti event ini terasa mulai sumuk. Nah, itu ceklongan. Nah, kelihatan nanti yang di depan saya kan sepedanya naik turun. Mix antara rumput, tanah keras, batu, dan pasir ini membuat sepeda itu semakin fun karena vibe-nya beda. Juga harus tetap hati-hati. Nah, ini ada persimpangan jalan. Medannya mirip dengan yang di Unbound,
tanahnya keras, berbatu-batu lepas, tapi batu lepasnya tidak sebanyak ketika saya di Ambon. Tapi kurang lebih memang seperti ini gravel itu. Cuman kerikilnya ya lebih banyak di sono, di sini lebih banyak tanah kerasnya. Dan saya setuju sama panitianya mengadakan di musim panas. Nah ini bisa dilihat teman saya Om Okta ini mengikuti event ini dengan ban halus juga bisa, tapi handling dia di atas rata-rata. Nggak usah pakai setir ya. Biar bisa berhenti statis track stand itu. Yang bannya gede-gede, mau melibas rute ini dari lahan yang tidak ada jalannya seperti di sebelah kanan nih, monggo bebas. Asal ketika masuk ke jalur, yang di belakang dan yang mau masuk jalur sama-sama hati-hati. Jangan langsung motong berita Anda supaya nggak terjadi tabrakan. Bisa dilihat di bawah atau di apalnya itu. Nah ini benco lewat lagi. Lihat di paha kirinya ada apa? Nah ada ijo-ijo. Itu bukan selendang, tapi lemper yang kesekian. Ini Dragon Warrior dari Surabaya. Tahu ya Dragon Warrior itu? Yang ada filmnya itu. Nah ketika belok ini juga hati-hati, apalagi kalau ada yang berhenti di tikungan, apalagi kalau tercampur dengan batu-batu yang gampang lepas di belokan. Ini kita antri mau masuk hutannya. Ya kira-kira begini rute event Enduro ini. Memang rutenya seru dan ini masih awalnya, perjalanan masih cukup panjang. Mix antara rute aspal dan tidak beraspal, benar-benar seru untuk dijalani. Terima kasih Jalani Aja sudah mempersembahkan event ini. Nah, itu tadi cuplikan videonya. Yang jadi banyak pertanyaan ketika kita mengikuti event-event seru seperti yang di video tadi, itu biasanya soal ban. Jadi ya kali ini saya batasi pembahasannya di soal ban. Sebetulnya pembahasan ban itu banyak, hanya saja yang kali ini dibahas adalah ban itu pakai ban dalam atau tidak. Nah yang tidak ini biasanya disebut tanpa ban dalam, dibahasakan Inggris tubeless ya, kalau orang sini ngomong tubeless gitu.
Nah, tahu Omen tubeless itu gimana, tahu nggak? Nggak tahu lah. Itu yang itu tubeless Om, kalau banyak orang sini Iya. bilangnya itu tubeless. Bahasanya tubeless. Ya, tubeless. Kayak kalau nggak pakai apa kabel, wireless. Nah, Wireless jadinya. jadi wireless. Kayak itu Om, ada lagi Om, Apa tuh? sepeda yang ada shock breaker, Jadinya apa? shock breaker. Ya, Shock breaker. shock breaker, betul, shock breaker. Iya. Sebetulnya bahasanya. Bentar. Ini Om Joni di mana ini sepeda ini Om? Ini di order. Waduh, Ini di studio 7. sudah 7. Cuman ini perusahaan TV-nya belum terbuka. Yang terbuka cuma studionya. Iya. Perusahaannya belum terbuka. Berarti Om Joni membahas apa ini Om? Di studio terbuka ini Om? Nah, ini di studio terbuka ini membahas soal ban yang tubeless sama ban dengan ban dalam. Sebenarnya ban itu kan pada umumnya pakai ban dalam, ban sepeda ya. Teknologi tubeless yang biasanya ada di mobil itu diadopsi ke sepeda. Sebenarnya ini bukan teknologi baru, tapi sudah cukup lama, hanya saja yang pakai ini, yang menggunakan teknologi ini biasanya pengguna sepeda mountain bike. Itu, yang bannya gede-gede itu. Kenapa? Nah, nanti sambil saya memperlihatkan bedanya, mulai dari cara pasangnya sepintas ya. Karena kalau benar-benar cara masangnya videonya jadi panjang, cuma kayak tukang tambal ban saya. Nah, ini saya perlihatkan kira-kira bedanya yang pokok itu di mana. Nah, ini kita ambil aja salah satu velg wheel set bagian depan ini. Nah, nanti ini saya pertama pasang yang wheel dengan ban dalam dulu. Jadi pertimbangannya ini ban, contohnya adalah ban Schwalbe Lugano 2 ini. Unboxing ban baru. Ini langsung dipakai. Jadi kalau sudah dibuka harus dipakai. Kalau dibuka atau nggak dipakai, Habis dipakai terus bilas. Loh ya kan kotor bannya Om. Iya. Banyak bekas anunya itu. Iya. Udah ceket-ceketnya tuh Om ya. Jadi kebanyakan ban itu masih, pesepeda sekarang itu masih menggunakan ban dalam. Ada aja yang sudah menggunakan tubeless, ada yang suka, ada yang kecewa. Saya termasuk yang suka pakai ban tubeless, tapi ada rekan saya kecewa dengan ban tubeless. Nah, ini kurang lebih kalau masang ban yang pakai ban dalam ya, tepat gini. Ini apa? Om kalau pergi-pergi itu biasanya bawa ban luar gini tuh. Kalau misalnya waktu touring gitu. Enggak dong. Lo ngapain? Ban luar. Nggak anu ya. Kecuali medan yang akan dilalui benar-benar Medan. yo, benar-benar di Sumatera, bukan. Jadi benar-benar berat dan terkenal membocorkan ban. Jadi jarang ya Om ya bagi para cyclist itu bawa ban luar ya Om. Jarang, dan seperti Anda lihat tadi bungkusnya kan Besar ya. Ini taruh mana? Baju dalam sini juga nggak cukup. Nah, ini jarang, kecuali contohnya seperti waktu saya ikut Unbound 2021, Unbound gravel yang di Amerika di Sombong. Loh, ya memang ikutnya itu ya. Itu terkenal batunya kan tajam. Jadi sudah ditakut-takuti sebelumnya, hingga akhirnya waktu saya berangkat ke sana bersama teman-teman semuanya itu dianjurkan untuk bawa ban luar sebagai cadangan. Ya cuman waktu itu aja, karena tahun 2022-nya ikut lagi sudah nggak pakai. Gitu. Ini cara pakai ban dalam ya Om. Ini masukkan sini di bandilnya ini.
ceritanya. Menguasai loh Om John ini. Yang dulu kan pernah di perapatan tuh agak lama. Gak ada tabrak mobil di perapatan lama itu. Ya gimana, kebanyakan ban tembus itu terjadi di perapatan. Tambal ban Cak Joni. Ya, saya tuh Gak tega loh aku lihat Om John ini sampai masang ban gini. iyo. Saya juga nggak tega, makanya saya juga beralih. Nah ini kan contoh kalau masang ban Pakai ban dalam. ban dalam ya, kira-kira seperti gini. Gak usah mencucu gitu. Ngedan. Oh iya. Ini cakepnya hilang. Kenapa? Mencucu. Pakai C ya? Iya dong. Bukan S ya? Karena S kan kekecilan. Ya betul. Ini M ya. Tapi mungkin rata-rata para cyclist sudah bisa Om ya gini nih Om ya. Belum tentu. Loh Om, Kebanyakan belum tentu Om. ganti ban ini? Banyak yang ganti ban ini kalau yang biasa berjalan jauh begini ini biasa, tapi kalau yang enggak ya gembos ya naik ojol Om, kalau masih ada ojol. Tapi biasanya Om ya kalau syuting gini di-cut, terus tahunnya dipasang orang terus jadi Om. Biasanya gitu. Ya habis ini udah dekat. Iya, ini mau di-cut apa mau terus Om? Dulu ban katanya bisa gitu loh. Iya wes, ini Ya, jadi seakan-akan gini nanti kita cut Om ya. Iya habis ini dekat. Nah, kayaknya itu habis ini bagian tersulitnya Om itu. Iya. Tahu ini kan ini makanya pakai cote. Kalau bahasa resminya cyclist apa sih? Pengungkit? Apa? Ada namanya lah. Lever. Oh, bahasa Inggrisnya itu kan? Hepatitis. Oh iya, betul. Sakit apa kamu? Lever. Apa B kan gitu ya? Ya. Nah ini bagian. Nah kan, keluar tahu-tahu jadi kan. Iya. Motongnya cuma 10 detik. Enggak. Ini biasanya kalau syuting gitu. Ya kita terus di-cut jadi gitu. Ini tinggal di pompa. Nah, seperti gini kan, pemirsa, pendengar dan yang melihat, ini tinggal dipompa, jadi. Lalu bedanya apa sama tubeless? Pastinya nggak ada ban dalamnya. Bedanya di mana? Kita ganti. Buka lagi nih berarti Om. Iya Om, lah ininya satu ya. Oh iya ya. Ini kan tinggal dipompa. Berarti di-cut tahu-tahu nanti celing sudah kosong gitu Om ya. Iya. Gimana gitu aja ya. Betul ya. Ini pura-pura tak majuin gitu Om ya. Iya. Tak majuin set nanti aku ke belakang. Iya kosong lagi ntar Om tak majuin Om. Set celing. Nah biasanya langsung bannya hilang. Loh kan Sulapan. bannya langsung hilang. Padahal ini loh di bawah ini loh padahal. Lah gitu. Nah sekarang kalau tubeless gimana, friend? Tubeless itu nomor satu yang penting adalah pastikan kalau velg atau wheelsetnya ini bisa dibuat tubeless. Oh jadi beda velg itu nggak semuanya bisa tubeless ya? Nah kebetulan yang ini two way fit. Two way fit itu artinya bisa Tubeless. bisa ban dalam, tapi tidak semuanya bisa seperti itu. Dan juga perhatikan teman-teman kalau adalah sekarang itu teknologi ban tubeless itu hookless. Hookless itu apa? Nah, bisa dilihat di sini pinggirnya ini ada capitannya nih ya. Nah, ini ada kaitannya hook. Nah, banyak wheel itu sekarang sudah tidak ada kaitannya ini. Lah, Oh itu Apa? hookless itu ya? ini berhook, ini kan ada Banyak. ada ya? Ada yang enggak ada yang enggak rata, hookless. hookless. Berarti banyak yang pahamless ya Om ya? Iya, hookless lah, Enggak pahamless kan enggak paham Om. hookless. Terus sekarang Hanya saya akan masang ban ini, salah satu ban
yang memungkinkan dipakai di medan-medan makadam, gravel yang seperti di event Enduro itu adalah ini Schwalbe tipe ke sub tipenya tuh G1, terus tipenya R. G1 ini masih macam-macam ya, G1R atau G1 RRS atau macam-macam tipenya, tapi G1 ini yang golongan gravelan itu Ini kuat loh ya. kuat, lebih kuat kalau Anda pakai ban yang ini tadi, karena ini kan untuk aspal. Bannya petinju itu. Kuat. G-Wonder Holyfield. Yang kupingnya hilang itu ya, kena copot itu. Jadi selain memperhatikan jenis rem, itu adalah yang Anda cari di sini tidak ada, karena dia tidak punya ban dalam. Adalah Anda mesti masang valve Atau pentil atau loh, namanya itu kebanyakan orang pentil Om. pentil ya itu. Tadi salah Om Joni itu. Ya, daripada saya ngulangi salah Jangan, kali ya. jangan. Ya, biasanya kalau sudah tahu salah tetap diulangi, itu namanya apa, Om? Itu ketergantungan Om. Oh, belum bisa move on. Nah, ini valve-nya ini masukkan di ini ya. Ya, jangan lupa terus dibaut, itu nggak dibaut nggak bisa. Jadi valve ini adalah salah satu alat penting untuk membuat atau memasang ban tubeless. Karena banyak kebocoran itu dari valve ini. Berhasil tidak berhasilnya ban itu jadi tubeless itu kadang-kadang sering juga terjadi karena valve ini. Jadi valve sudah dipompa tapi valve-nya ini bocor, ngerembes di bolongan pinggir. Om, tapi nanya Om, itu kalau kita beli ban yang tubeless gitu dapat valve-nya itu enggak Om? Enggak, biasanya dapatnya dari kalau beli wheel-nya. Oh, Biasanya kalau beli wheel-nya ini biasanya dikasih. Dan tidak semua bagus. Ini yang saya alami ya, tidak semua bagus. Jadi copnya ini seringkali beli sendiri. Dan ada beberapa cop bagus, valve bagus ini yang hanya sekali pakai karena bentuk karetnya itu nyoncom gini. oh berarti kalau dicopot rusak. Iya, jadi dia bentuknya kayak kerucut gitu, masuk di bolongannya. Kalau diseroti sama bautnya nih, nutupnya bagus. Karena yang semakin ke atas semakin membesar gini, jadi nutupnya bagus. Cuman ya gitu, kalau dicopot udah rusak. Karena ya cuman bisa dipakai di velg itu aja. Nah ini ya Sekali pakai ya Om ya. sekali pakai. Jadi gini. Memang untuk pengaman tuh biasanya memang sekali pakai Om. Iya, kalau pakai kan kotor Om. Nggak bisa dipakai. Yang rembes tadi itu Rembes, bahaya Om kalau rembes. nanti jadi bocor kan ban. Jadi bocor, bahaya. Urusannya panjang Om. Apalagi kalau di Mustahil saya terus-terusin Om. Itu banyak dan dipasang. ya, Senengnya. nah ini. Jadi kalau masang gini ya langsung dipasang aja. Maksudnya ya sudah nggak bingung sama ban dalamnya ya. Tapi Om, untuk pemasangannya lebih gampang mana? Yang tubeless sama yang ban dalam? Harus dicoba tiap ban, tiap wheel sama tiap ban karakternya beda. Ini, nah ini karena, wah ini termasuk, belum tahu. Jadi ingat tadi yang saya ngomong soal hookless tadi itu ya. Kalau nggak ada kaitannya, dari mana dia bisa punya tahanan supaya tetap terkait sama
velgnya kan. Tahanannya itu adalah ukuran bannya itu sangat presisi sama wheelsetnya, sama velgnya. Oh, jadi toleransi diameternya ya Om ya? Ya, jadi masangnya otomatis Lebih susah. Soalnya udaranya supaya tidak keluar ya seperti gini. Ini baru masang satu sisi sudah ngeden. Nah, ya kan? Biasanya kode-kode ban yang tubeless itu kodenya TL. TLR lah, TL apa, jadi TL itu tubeless ready ya TLR, biasanya gitu ada kode-kodenya. Nah ini kelihatan ya di sini, ini sudah mulai, ini harus, oh enggak, ini masih gampang ternyata, karena biasanya kaitannya ini masih di sini, jadi naikannya ini berat. Nah ini masih ringan. Udah ya gini aja. Nah yang susah ini notonya ini. Oh jadi di apa itu ya? Dibegarkan. Apa bahasa Ya, Indonesia? ditata ini supaya masuk di lubang anginnya. Terus baru dipompa. Karena pompanya harus ada tekanan yang langsung besar gitu. Oh, itu suara apa sih? Tetangga. Oh, Studio 5. Nanti belum tahu dia. Belum tahu. Keramaian itu nanti kita jadikan Satu lepek. Maksudnya dia di lepek. Ya ini nanti, nah kalau pompanya tadi supaya gampang saya anjurkan untuk pakai kompresor. Jadi anginnya terus-terusan dan tenaganya besar supaya cepat ngembangnya. Setelah terpasang ini kan harus dipompa. Sebelumnya sudah saya anjurkan untuk pakai kompresor supaya stabil. Memang ada pompa khusus, pompa angin tangan gini yang khusus. Anginnya disimpan di chamber yang satu, di nantinya chamber itu masuk ke bannya ini langsung high volume gitu untuk membesarkan Monyet ini. kaget dong. Ya nah apa, monyetnya juga ikut kaget. Itu khusus untuk ban-ban tubeless seperti ini. Nah mari kita coba mompa. Ini Pompanya ini kelihatan bersejarah ini. oh iya, ini pompa Topik Joblo, jangan dibalik. Iya. Bacanya Joblo, jangan pokoknya jangan dibalik ya. Ini kelihatan ya, pompa ini walaupun sudah lama tapi masih jelek karena belum ganti baru. Itu punya apa itu ya? Pompa itu? Maksudnya punya apa? Punya enggak, punyanya merek apa? Oh ini merek apa? Topik. Oh. Ya. Oh ini real ya. Ini real Om John yang mompa ini. Iya, tapi nggak masuk. Itu ditata. Gak apa-apa Om, nggak biasa. Ini pura-pura mompa terus sikat, terus tahu-tahu nanti langsung Langsung. Iya, coba ya. Maju dulu Om. Iya, ini Om John yang mompa. Tangan Om. Ya. Iya. Lah, langsung selesai. Cepet ya Om John ya. Cepat. Ini termasuk cepet banget, bisa masang gearnya, terus bisa ngecat rujinya jadi merah. Nah, makanya langsung. Nah, ini kalau sudah terisi, kenapa bentuknya donat gini? Karena wheelsetnya ini masih lebar, wheelsetnya ini masih rendah, masih 19 kalau tidak salah. Terus bannya ini kan ban 40C, jadi apa ya? 40C itu ya besar Om, ukuran 40C. Kan kalau road itu 25, 28 aja sudah gede ya. Ini 40C besar loh itu. Nah kalau sudah angin terisi di sini, apa sudah cukup? Menurut saya belum, karena ban tubeless itu ada satu varian lagi yang
harus ditambahkan, yaitu silen atau cairan, supaya nggak gampang bocor atau nggak gampang rembes. Nah, apalagi kalau yang tadi yang hookless itu menurut saya harus dikasih cairan, karena nempelnya wheelset itu sama bantu sama-sama lurus-lurusan gini, nggak ada kaitnya. Jadi fungsi cairan itu untuk mengisi kekosongan ya, yang tipis-tipis itu tadi. Nah, cara ngisi cairan adalah dengan membuka tutup pendilnya. Bisa saya tunjukkan contohnya tadi. Mana tutup pendil? Nah, itu tutup pendil ini. Mana ini? Si, nanti tak teling ada lagi Om ya. Bentar Om ya. Nah, Celing. Langsung nemu. Enak kamera itu. dengan katut di velg yang tadi. Nah, untuk membuka valve pentil Pentil Om. ya, itu untuk buka pentil itu di sininya nih. Ada beberapa alat khusus, biasanya ada tutup pentil tadi itu yang tutupnya ini ada bukaannya gitu. Jadi dibalik gini itu langsung bisa buat buka ini. Oh. Ini karena masih baru, biasanya agak sulit itu. Yang dimaksud buka tuh buka valve-nya itu ini. Berarti nanti bahan udaranya keluar lagi Om ya? Iya. Ini diisi sama cairan. Nah, ini kan saya contohkan biar dekat, nanti kan saya tunjukkan ngisinya gimana kira-kira. Ya. Nah, ini kita terpaksa. Nah, ini langsung si tang. Harus pakai tang. Duh, ngawas lagi Om. Yo, pasti. Nah, di sini cairannya ini diisi. Salah satu cairan yang saya pakai itu adalah Fiberlink dari Finish Line. Memang ada tipe-tipe yang lain tau? Cairan itu biasanya yang saya tahu kebagi dua. Kebagi dua itu gimana? Ya, kebagi dua itu antara kental dan encer, cair. Biasanya orang tuh nggak bagus ya, Om ya, yang encer itu ya. Ya kecapean biasanya. Oh ya, kecapean ya. Jadi enggak, tapi kalau yang kental itu biasanya yang lebih pekat. Itu biasanya untuk MTB-an. Kenapa? Karena sobeknya ban MTB itu biasanya gede-gede. Dan yang pekat itu sangat bagus untuk menutup langsung lubang yang besar. Sedangkan ban yang cenderung kecil-kecil ini kayak bannya tubeless untuk road bike sama untuk gravel yang masih sekitar 35C ini kalau dikasih cairan yang terlalu pekat itu tidak berfungsi dengan bagus. Nah, jadi saya lebih suka cairan silen ini yang lebih cair ya, kayak gini kan encer ya. Nah, ini. Jadi biasanya alatnya itu adalah modelnya itu kayak suntikan. Satu os itu sama dengan 30 cc. Dianjurkan di sini untuk ban road itu 2 sampai 3 os. Jadi antara 60 sampai 90 cc. Sedangkan untuk gravel 3 sampai 4. Nah, jadi kalau satu suntikan ini cuman 30, jadi perlu 2 kali beginian. Untuk yang
brand ini ya, karena beberapa ada yang beda. Nah, untuk ini Nah, kalau sudah terpasang selangnya di valve yang sudah dibuka itu, diisilah cairannya. Itu dimasukkan gitu ya? Itu enggak rusak Bukan gini loh, gitu. Oh iya. Ya kan, dimasukkan gitu, bukan gini. Enggak rusak pelek tau gitu. Enggak tahu. Maksudnya enggak bahaya tak? Gitu. Oh. Enggak. Ini kan bandernya gini. Justru cairan ini itu nanti yang akan menutupi di sela-sela pinggir ini. Kalau tercipta rongga, cairan itu yang akan menutupi. Itu perlu diputar-putar gitu. Nanti kalau ini dipasang dulu valve-nya dan dipompa. Oh. Nah, ada beberapa orang sebelum bannya, tadi kan bannya dipompa, habis itu dipasang diisi silennya. Ada yang dari pertama ban ini belum tertata, sudah diisi silen kayak gini, langsung dipompa besar, anginnya tekanan besar. Sering terjadi ban cubles itu karena tekanannya dipaksakan meledak sampai semburat pecah keluar dari velgnya ini bannya, silennya muncrat kemana-mana. Nah, harus diperhatikan juga velg ini, ban ini maksimum tekanannya berapa, karena cenderung ban cubles ini tekanannya jauh lebih rendah daripada ban pakai ban dalam. Ya, biasanya kalau ban gravel itu malah antara cuma 60-an, 60 PSI. Ada yang ban road itu sampai 80, 78, sekitar segitu aja. Nggak ada yang 100, 110 biasanya nggak ada. Yaitu kalau dipaksakan dia meletot, si bannya ini keluar dari velgnya, malah semburat nanti. Jadi harus diperhatikan di manual booknya masing-masing antara velg sama ban itu boloan apa enggak, karena ada velg sama bannya itu enggak bolong. Jadi kalau enggak boloan, jangan istilah kerennya itu kompatibel. Jadi kalau velg sama bannya itu enggak kompatibel, ya mau dipasang sampai gimana pun enggak bisa. Nanti setelah di sini pasang valve-nya lagi, baru dipompa. Sorry, kebalik. Karena alatnya nggak bawa, saya pakai tangan. Kalau Om Joni pernah nggak Om? Apa itu? Pakai cairan gitu terus memang sobek tapi nggak bocor pernah? Sering. Oh, bukan pernah, sering. Om ini kalau pompa nggak bisa ngeceling loh. Stoknya habis susah loh. Kok bisa? Ya pompa beneran kan ini berarti? Oh iya, ya. Mau nggak mau lah. Iya mau nggak mau pompa beneran. Ya paling nggak prosesnya kan seperti ini, ya kan? Nah yang ditarik di situ. Soalnya yang di rumah lebih lama dari ini, Om. Ini baru, saya nggak tahu. Jadi tadi habis dipasang, dipompa, terus digembosi lagi Om ya? Ya, Terus dimasukkan cairan, dipompa lagi. ya, itu tahapannya. Nah, karena kompresornya nggak ada, Ya, gitu. ya kurang lebih gini aja Om ya. Ya,
Nanti kita lihat jadinya apa Om? Ini nggak bisa celing loh, pompa beneran ini. Iya makanya nanti kita pinjam pompa di sana dulu. Oke. Nah itu tadi kira-kira proses antara ban pakai ban dalam sama ban nggak pakai ban dalam. Kalau bocor bagaimana? Kalau ban pakai ban dalam dibuka, ban dalamnya dikeluarin, dicek ban luarnya ada bekas paku apa enggak. Kalau nggak bawa ban dalam baru ya nempel ban dalamnya dulu. Kalau bawa ban dalam baru tinggal dipasang ban dalam barunya, dikembalikan lalu dipompa. Sedangkan kalau tubeless, nah ini karena adanya silen yang tadi yang saya isi tadi itu, yang putih-putih itu, oh ya, nggak semua silen warnanya putih ya, ada yang warna lain. Silen itu berfungsi untuk menutup lubang yang terjadi. Saya pernah kena paku, kena staples, sobek, pernah itu silen ini berfungsi. Apa pernah silennya tidak berfungsi? Pernah. Ada alat tambalnya, hampir sama seperti alat tambal ban, yang kayak ada nuggetnya itu istilahnya ya. Apa itu yang ada kayak joketnya gini dimasukkan. Tapi alatnya kecil, jangan pakai yang punyanya ban mobil karena itu gede. Kalau dicolok di sini, lubangnya tambah gede, tambah pecah. Nah, kalau terpaksa pakai itu bisa. Yang untuk ban sepeda ya maksud saya ya itu bisa. Nah, kalau masih tidak bisa lagi adalah memakai tempelan di ban luar ini atau dengan uang itu, uang kertas ditutup lubangnya. Ban ini dibuka lalu diisi ban dalam. Ada beberapa ban ini yang memang bisa maksudnya diganti dengan ban dalam. Jadi sudah tubeless, ada silennya. Kalau silennya tidak bekerja, masih bisa ada opsi lain yaitu ditambahi ban dalam. Itu saya senangnya terakhir-terakhir ini memakai ban tubeless karena kans untuk dorong karena ban bocor dari gunung atau dari manapun balik ke rumah itu menjadi lebih kecil. Jadi silennya bisa berfungsi. Kalau tidak berfungsi masih bisa ditempel lagi sambil ditambah isi angin ya, pakai pompa kecil itu yang seperti di video sebelumnya. Jadi anginnya ini cuma untuk nambahin, tidak dari awal. Lalu kalau masih tidak bisa, ban tubeless ini bisa dipasangi ban dalam. Jadi walaupun bannya tubeless, masih bisa pakai ban dalam, masih bisa spare ban dalam itu bisa dibawa untuk buat jaga-jaga. Tapi yang harus diperhatikan, apakah Anda bisa mencopot dan memasang ban ke velgnya. Karena kebanyakan ban tubeless itu tidak seperti yang saya contohkan tadi gampang ini pakai tangan ya. Beberapa tuh sulit sekali masangnya. Ban luarnya ini masuk ke velgnya itu sulit karena ya tadi itu, karena hookless. Jadi ketemunya velg sama ban itu harus benar-benar presisi. Bahasanya kan presisi itu sama dengan sulit. Pakai tangannya sulit. Biasanya pakai coket ini nggak bisa yang kecil, yang tipis-tipis. Coketnya masih bisa patah. Kalau terlalu kasar nggak, pelan-pelan tuh velgnya bisa rusak, apalagi karbon. Kalau ini kebetulan aluminium ya, jadi walaupun agak kasar gitu masih nggak apa-apa. Nah itu yang harus diperhatikan. Anda pilih tetap dengan teknologi ban dalam, monggo. Dengan tubeless, monggo. Tapi kira-kira begitu. Jadi ban tubeless ini memang teknologi yang sekarang sedang digalakkan karena disinyalir lebih berguna. Kalau para penggravel yang suka sepeda gravel itu lebih suka yang pakai tubeless ini. Tapi tidak semua juga. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tahun 2021 saya pakai ban dalam juga aman.
saya pakai tubeless juga tetap aman, jadi ya sama aja. Ya gitulah yang bisa saya sampaikan soal perbedaan ban dengan ban dalam dan dengan ban tubeless. Terima kasih.